Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dalam kesehatan dan tetap dalam ketabahan dan kesabaran. Kalian pada hari ini tetap masih bertemu dengan Bu Insiah ya, yang mengampu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan pembelajaran atau proses belajar mengajar pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih. Pada hari ini kalian akan saya beri materi atau materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu menentukan peluang usaha produk barang dan jasa. Bab 2 ya, untuk kelas 11 OTKP. Dalam bab pertama yang lalu, kalian telah mempelajari bahwa salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha adalah dapat mengenali peluang usaha. Wirausaha harus mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen, sehingga wirausaha akan membuat produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga menciptakan adanya peluang usaha. Nah, sebelum kita uraikan secara rinci tentang peluang usaha produk barang dan jasa, akan saya sampaikan kompetensi dasar dalam materi bab kedua ini. Yang menjadi kompetensi dasar yang pertama atau 3.2 adalah menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa. Kemudian 4.2 adalah merencanakan produk usaha. Selanjutnya tujuan pembelajaran dalam bab ini, setelah selesai pembelajaran itu diharapkan siswa yang pertama dapat menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri peluang usaha. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan sumber-sumber peluang usaha. Yang ketiga, siswa dapat menguraikan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan peluang usaha. Berikutnya, siswa dapat menganalisis peluang usaha dengan menggunakan analisis SWOT. Yang kelima, siswa dapat memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya uraikan satu persatu. Sebelum memasuki materi tentang pengertian peluang usaha, kita simak gambar berikut ini. Nah, ini budidaya jamur tiram ya. Gambar ini menunjukkan ya, bahwa wirausaha yang menekuni budidaya jamur tiram. Wirausaha ini sadar akan kebutuhan jamur tiram di kalangan masyarakat yang tinggi. Jamur tiram dapat dijadikan berbagai olahan makanan yang bergizi dan mempunyai rasa yang enak. Selain itu, jamur tiram digemari karena harganya lebih murah bila dibandingkan dengan bahan lauk yang lainnya seperti telur, kemudian daging ayam, kemudian ikan laut. Nah, akhirnya sadar akan hal itu, wirausaha tersebut mengenali adanya peluang usaha dari kebutuhan masyarakat dan mengamati di lingkungan sekitar.
dari gambar tersebut, ya, lalu apakah kira-kira yang dimaksud dengan peluang usaha itu sendiri? Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pernah mendengar istilah peluang usaha. Apa sih kira-kira sebenarnya peluang usaha itu sendiri? Peluang usaha berasal dari dua kata, yaitu berasal dari istilah peluang dan usaha. Peluang adalah kesempatan yang datang atau sesuatu yang dapat terjadi dan dapat menghasilkan suatu keuntungan. Kemudian usaha adalah suatu perbuatan untuk mengarahkan tenaga dan pikiran dalam meraih target atau keuntungan. Dari dua istilah ini, lalu apa sih yang dimaksud dengan peluang usaha itu sendiri? Peluang usaha adalah kesempatan yang muncul di waktu tertentu, dapat memberikan kesempatan besar untuk mendapatkan keuntungan apabila dalam kesempatan tersebut dilakukan suatu perbuatan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran. Mungkin sampai di sini ada yang belum jelas tentang pengertian peluang usaha. Sebelum saya lanjut materi berikutnya. Tidak ada, saya lanjut. Tentang berikutnya adalah ciri-ciri peluang usaha. Nah, kira-kira peluang usaha itu apa yang menjadi ciri-ciri? Atau ciri-ciri peluang usaha itu apa saja? Perlu kalian ketahui. Ciri peluang usaha yang pertama adalah peluang usaha itu harus orisinil, ya, dan tidak meniru. Maksudnya apa? Bahwa peluang usaha yang baik itu tidak meniru orang lain, tapi asli, hasil riset dan pemikiran dirinya sendiri. Karena umumnya usaha yang sukses itu harus berbeda, ya, hasilnya atau produknya dengan orang lain. Dan tidak meniru yang sudah ada. Karena biasanya kalau meniru orang lain, toh itu pun produk atau hasil yang didapatkan itu belum tentu sama persis. Itu yang dinamakan orisinil dan tidak meniru. Berikutnya, ciri peluang usaha adalah mengantisipasi perubahan persaingan di pasar dan kebutuhan pasar. Apa maksudnya? Bahwa peluang usaha yang baik harus dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar sekarang maupun yang akan datang. Jadi usahanya tersebut, ya, harus dapat diinovasikan lagi sesuai dengan perkembangan pasar yang ada waktu itu. Dan ciri peluang usaha berikutnya adalah peluang usaha itu harus sesuai dengan keinginan wirausaha. Apa maksudnya? Peluang usaha itu harus sesuai dengan keinginan diri sendiri. Diri sendiri seorang wirausaha. Untuk apa? Supaya bisa bertahan lama dan pelaku usaha bersemangat dalam berinovasi. Kemudian ciri peluang usaha yang berikutnya adalah kelayaan usaha sudah teruji. Apa itu maksudnya sudah teruji? Tingkat visibilitas atau kelayaan usaha itu harus benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan uji coba yang ada di dalam pasar. Berikutnya, kreatif dan inovatif. Apa itu maksudnya? Adalah peluang usaha harus mempunyai ide yang kreatif dan inovatif, bukan merupakan tiruan dari ide orang lain atau pengusaha yang lain. Berikutnya, ciri peluang usaha berikutnya adalah
keyakinan bisa mewujudkannya. Apa itu maksudnya? Bahwa peluang usaha harus dapat meyakinkan pelaku usaha untuk mewujudkannya dan peluang untuk sukses dalam menjalankannya. Kemudian ciri peluang usaha yang berikutnya adalah terdapat rasa senang menjalankan usaha. Maksudnya seorang pengusaha itu harus punya rasa senang ya dalam menjalankan usahanya dan harus benar-benar punya rasa suka gitu ya dengan usaha yang digelutinya. Kemudian peluang usaha selain mempunyai ciri-ciri juga mempunyai sumber-sumber peluang usaha. Kira-kira sumber-sumber peluang usaha itu dari mana saja? Yang pertama, peluang usaha yang berasal dari diri sendiri. Jadi peluang yang paling potensial ya dari diri sendiri ini dan sangat besar resikonya, resiko kesuksesannya. Kemudian peluang usaha yang timbul dari diri sendiri ini ada 3 macam. Ya. Yang pertama adalah hobi. Ya, apa itu hobi? Kesenangan ya. Artinya hobi yang dimiliki oleh seseorang dapat menjadi awal kesuksesan dalam berwirausaha. Bahkan usahanya dapat berkembang dan tumbuh pesat dengan hobi yang dimiliki ini. Contohnya ya, saya ambilkan contoh. Putri memiliki hobi berdandan. Apa berdandan itu? Suka merias ya, suka make up ya. Akhirnya dari hobinya itulah Putri membuka jasa make up untuk acara tertentu. Misalkan untuk acara wisuda, untuk acara pernikahan, untuk acara hari-hari besar, misalkan ini menjelang 17 Agustusan, ya untuk acara karnaval, ya dan sebagainya. Kemudian peluang dari diri sendiri yang berikutnya adalah keahlian. Maksudnya keahlian yang dimiliki oleh seseorang dapat menjadi modal untuk mengembangkan usahanya yang sesuai dengan bidang keahliannya. Misalkan Rifan ya, mempunyai keahlian mendesain baju. Ya. Nah, dari keahlian yang dimilikinya itu, akhirnya dia membuka distro baju-baju bagi remaja yang mempunyai desain unik dan menarik. Kemudian masih sumber dari diri sendiri. Yang berikutnya adalah pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Kira-kira pengetahuan dan latar belakang yang bagaimana yang mempengaruhi peluang usaha yang baik, yaitu salah satu hal yang paling peluang ini juga merupakan salah satu potensial ya, yang menentukan peluang emas. Karena selain dia mengetahui, kemudian mempelajari dan memahami bidang usaha yang ditekuninya. Contohnya, misalkan lagi Ima adalah lulusan SMK, jurusan tata kecantikan, menemukan peluang usaha untuk membuka salon kecantikan yang menggunakan teknik tata rias terkini. Kemudian Ima tentu telah menguasai teknik rias berdasarkan pengetahuan dan latar belakang pendidikan yang mereka punyai itu tadi. Berikutnya, peluang dari lingkungan. Jadi peluang usaha tadi, yang pertama, yang muncul dari dirinya sendiri, yang kedua adalah karena adanya lingkungan atau pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan di sini diantaranya adalah orang tua ya. Akhirnya bagaimana maksudnya? Usaha yang telah dijalankan orang tua dapat mendatangkan inspirasi usaha. Ya. Contohnya, saya ambilkan contoh Sofia.
mempunyai orang tua yang menggeluti usaha di bidang konveksi, ya, menjahit ya. Dari usaha orang tuanya itu, akhirnya Sofia menekuni peluang usaha untuk memasarkan produk hasil konveksinya, konveksi orang tuanya itu secara online. Kemudian di samping orang tua, faktor lingkungan adalah lingkungan rumah. Biasanya ini tetangga, teman sekolah, teman main. Ya. Contohnya di sekitar rumah, ya, Chandra terdapat danau yang ditumbuhi enceng gondok, yang jumlahnya sangat besar. Nah, dari hal tersebut, Chandra memiliki ide untuk memanfaatkan enceng gondok menjadi kerajinan, ya, yang akhirnya mempunyai nilai jual yang lebih tinggi, sehingga keuntungan yang didapatnya juga akan semakin besar. Kemudian peluang yang mempengaruhi dari lingkungan luar berikutnya adalah kebiasaan. Maksudnya kebiasaan diri sendiri. Ini juga dapat memunculkan ide atau peluang untuk menjalankan usaha. Saya ambilkan contoh Mila ya. Mila sering berbelanja baju secara online. Akhirnya dari kebiasaannya tersebut, ya, Mila terinspirasi untuk membuat usahanya sendiri, yaitu dengan menjual baju secara online. Berikut masih pada sumber peluang usaha yang ketiga dari lingkungan tadi adalah peluang dari perubahan yang terjadi. Maksudnya apa ini? Peluang usaha dapat muncul dari berbagai perubahan yang terjadi jika orang tersebut mampu membaca situasi untuk melihat peluang usaha. Yaitu dengan adanya perubahan-perubahan yang dimaksud diantaranya. Yang pertama, perubahan lingkungan. Contohnya sekarang ya, suatu daerah tertentu, ya, terdapat perguruan tinggi yang dulunya mempunyai mahasiswa sedikit, akhirnya berubah menjadi besar jumlah mahasiswanya karena adanya penambahan jurusan kuliah yang dibuka. Akhirnya akan mempengaruhi masyarakat di sekitarnya untuk memanfaatkan adanya peluang usaha tersebut, yaitu dengan usaha membuka kos-kosan, kemudian membuka toko kelontong, atau membuka laundry. Itu adalah salah satu peluang usaha dari perubahan yang terjadi. Kemudian perubahan yang kedua, yaitu adanya perubahan peraturan pemerintah. Apa maksudnya? Bahwa perubahan peraturan pemerintah ini akan menimbulkan ancaman bagi industri yang terkena dampaknya. Namun justru menimbulkan peluang bagi yang mampu membaca situasi dan mendapatkan manfaatnya. Berikut yang bagian C, perubahan teknologi. Maksudnya informasi dan komunikasi. Contohnya dengan adanya kemajuan, adanya smartphone dan internet, sehingga memunculkan peluang usaha seperti toko online. Kemudian perubahan berikutnya adalah adanya perubahan tenaga kerja. Maksudnya tenaga kerja yang semakin tinggi, sehingga banyak orang yang membutuhkan hiburan. Berikutnya, karena adanya perubahan tingkat kebutuhan. Lalu tingkat kebutuhan yang bagaimanakah yang akan mempengaruhi peluang? Yang pertama kebutuhan ya. Kemudian yang mempengaruhi adalah adanya kebutuhan tentang kesehatan, gaya hidup,
dan pola makan masyarakat. Saya ambilkan contoh bahwa gaya hidup zaman sekarang itu banyak menyukai hal-hal yang praktis. Untuk itu muncullah peluang usaha berupa jasa. Makanan pun juga cukup dengan online, kemudian langsung dikirim pesannya ya. Berikutnya masih sumber peluang usaha yang keempat. Sumber peluang usaha yang keempat yaitu peluang dari konsumen. Maksudnya suara dari konsumen itu sangat diperlukan untuk menciptakan ide baru dalam rangka memperbaiki kualitas produk dan menciptakan peluang bagi yang akan mendirikan suatu usaha. Contohnya, saran dari konsumen terhadap barang atau jasa, kemudian keluhan konsumen terhadap produk, kemudian permintaan konsumen terhadap barang atau jasa, kemudian harapan konsumen terhadap barang atau jasa, atau belum ada yang ada atau yang belum ada di pasar. Jadi itulah tadi sumber-sumber peluang usaha. Berikutnya, di samping mempunyai sumber-sumber peluang usaha, juga ada faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan peluang usaha. Yang pertama adalah faktor keberhasilannya dulu ya. Menurut Hendro 2006-12, faktor-faktor keberhasilan sebuah peluang usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, peluang memenuhi ciri-ciri peluang usaha yang baik. Ya jelas lah ini, apabila peluang itu mempunyai ciri-ciri peluang yang baik, ya, akan mengalami suatu keberhasilan. Atau maksudnya bukan sekedar ide ya, usaha atau baru sekedar inspirasi usaha saja. Jadi harus benar-benar memenuhi usaha yang baik. Yang berikutnya, keberhasilan yang kedua, peluang itu berasal dari hubungan yang bersinergi antara wirausaha dan usaha yang dijalankan pasar serta produk yang dihasilkan. Faktor keberhasilan yang berikutnya adalah peluang itu memiliki tingkat resiko kegagalan yang kecil bila dijalankannya. Maksudnya tingkat visibilitasnya telah diperhitungkan ya dengan waktu saat diluncurkan di pasar. Saya lanjut, faktor berikutnya adalah produk yang dihasilkan oleh peluang telah diuji pasar dan mengikuti tren atau kecenderungan perubahan yang ada di pasar. Berikutnya terakhir, faktor keberhasilan peluang usaha adalah produk yang dihasilkan terus-menerus diinovasi dan ditingkatkan kualitasnya. Jadi itu keberhasilan peluang usaha. Kemudian selain keberhasilan peluang usaha juga ada kegagalan peluang usaha. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan peluang usaha itu apa saja? Menurut Hendro ya, 2006, yang menjadi faktor-faktor kegagalan peluang usaha itu adalah yang pertama, peluang itu bersifat jangka pendek. Apa itu maksudnya jangka pendek itu ya? Karena kebutuhan pasar itu hanya bersifat musiman ya dan tidak kontinu, tidak terus-menerus maksudnya ya, jangka pendek. Berikutnya, peluang itu sudah kadaluwarsa. Tinggalan zaman maksudnya ya. Telah ada orang yang memulai usaha baru dan lebih bagus dan sebagainya. Berikutnya, kegagalan peluang usaha, bahwa peluang itu lewat begitu saja. Maksudnya bagaimana? Karena tidak segera diambil keputusan untuk memulainya. Jadi lewat begitu saja. Berikutnya,
peluang itu tidak berasal dari hubungan yang sinergis ya, antara usaha yang dijalankan pasar serta produk yang dihasilkan. Kegagalan yang terakhir adalah produk yang dihasilkan tidak melalui uji pasar yang akurat, sehingga produk tidak laku di pasar, produk terlihat sudah kuno, produk mudah ditiru oleh orang lain. Jadi itulah keberhasilan dan kegagalan peluang usaha. Saya lanjut. Menganalisis peluang usaha menggunakan analisis SWOT. Ya. Mungkin dari kalian sebelum saya lanjutkan materi berikutnya ada yang perlu ditanyakan ya. Nanti bisa langsung japri WA saya. Saya tunggu, siap menunggu. Saya lanjut. Langkah-langkah penerapan analisis SWOT. Itu ada 4 ya. SWOT itu singkatan. Strength, weakness, opportunities, dan needs. SWOT. Langkah yang pertama, kekuatan atau strength. Apa itu maksudnya kekuatan? Melihat kekuatan yang dimiliki seperti lokasi yang strategis, kemudian sumber-sumber bahan baku yang mudah untuk dijangkau atau didapat. Itu ya. Kemudian saya ambilkan contohnya, lokasi dekat dengan kampus. Ya. Yang jelas ini berbeda ya dengan yang jauh dengan kampus. Ya. Jadi saya ulangi, contohnya lokasi yang dekat dengan kampus, ini akan mengembangkan peluang usaha untuk mendirikan tadi ya kos-kosan, kemudian warnet, kemudian rental komputer, tadi sudah saya sebutkan laundry, kemudian toko kelontong ya dan sebagainya. Itu namanya kekuatan. Kekuatan atau yang dimiliki oleh seorang pengusaha. Berikutnya adalah kelemahan atau weakness. Apa itu maksudnya kelemahan? Melihat kelemahan yang dimiliki oleh seorang pengusaha agar tidak memaksakan diri untuk melakukan usaha yang sebenarnya tidak dapat dilakukan karena memiliki kekurangan tertentu. Ya. Contohnya, sebaiknya jangan membuka salon kecantikan ya, apabila tidak menguasai sama sekali tentang keterampilan make up dan memotong rambut. Ini tambah nggak karu-karuan ini nanti ya. Ini namanya kelemahan. Jadi tidak boleh dipaksakan kalau memang benar-benar dia tidak punya sama sekali bakat untuk mendirikan suatu, tidak memiliki kecantikan atau tidak mempunyai minat, tidak mempunyai bakat untuk memotong rambut. Berikutnya adalah peluang atau opportunities. Apa itu maksudnya? Melihat peluang yang dapat dimanfaatkan dan memberikan suatu keuntungan. Jadi melihat peluang itu bisa memberikan manfaat dan memberikan suatu keuntungan. Ya. Saya ambilkan contoh, membuka usaha kos-kosan dan warung makan di dekat dengan kampus. Nah, ini peluang. Seperti contoh awal tadi sebelum menginjak pada pengertian peluang usaha tadi, saya berikan contoh gambar orang membudaya jamur tiram. Nah, itu juga peluang namanya. Di sini nanti kalian setelah selesai materi juga akan saya beri tugas. Tugas untuk peluang apa begitu yang pas untuk kamu laksanakan pada musim pandemi COVID-19 ini nanti saja setelah materi ini selesai. Saya lanjut ya, tadi sampai 3 ya. Yang keempat adalah atau yang terakhir ancaman atau threats. Apa itu maksudnya? Melihat ancaman terhadap usaha-usaha yang beresiko tinggi memiliki siklus yang pendek dan tidak
diukur. Contohnya, perubahan strategi pesaing ini dapat mengancam usaha yang berada di pasar. Nah, itu yang dimaksud dengan menganalisis SWOT. Berikutnya, terakhir ini ya, pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Bagaimana ini kira-kira cara-cara yang dilakukan oleh seorang wirausaha? Peluang secara kreatif dan inovatif yaitu dengan melakukan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mix modification. Apa itu maksudnya? Bahwa melakukan beberapa perubahan atau modifikasi terhadap produk atau jasa yang akan dihasilkan dari peluang usaha tersebut. Berikutnya, make it better. Maksudnya, membuat peluang usaha yang lebih baik setelah melakukan uji pasar terhadap produk yang akan dihasilkan. Saya ambilkan contoh, menjadi lebih cepat, lebih kecil, ya, lebih enak, lebih ringan, ya, dan sebagainya. Itu make it better. Berikutnya, makes it the fits. Apa itu maksudnya? Bahwa peluang emas adalah peluang usaha yang sering dilakukan sebelum orang lain melakukan, bahkan memikirkannya. Berikutnya, pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif adalah make it special product. Ya, apa itu maksudnya? Bahwa dengan membuat produk atau produk ya khusus atau produk segmen khusus, kita akan menjadi ahlinya. Contohnya, misalkan bengkel khusus motor Vespa. Ya, jadi yang menangani khusus Vespa. Kemudian restoran khusus yang menyajikan makanan dan minuman dari buah stroberi. Jadi khususnya menangani rasa stroberi. Kemudian restoran khusus menyajikan makanan dari bebek. Ya. Kemudian toko khusus menjual atau menyewakan pakaian pengantin. Mainan anak-anak yang berbahan dasar kayu. Contohnya. Berikutnya cleaning. Apa itu maksudnya cleaning? Karena adanya unsur paten ya atau hak atas kekayaan intelektual atau tuntutan dari pihak yang ditiru, maka yang ditiru adalah fungsi dan tujuan penggunaan produknya dengan merek dan kemasan yang berbeda. Berikutnya substitusi. Substitusi itu apa ya istilahnya? Barang pengganti ya. Substitusi atau barang pengganti. Apa itu maksudnya? Cara ini efektif dalam memulai usaha karena menjadi produk pengganti dari produk pesaing yang lebih besar dan menengah. Nah, sebelum saya akhiri, kalian saya beri tugas. Yang pertama, berikan 3 contoh peluang usaha yang ada di sekitar kalian berada. Jadi contohnya saja, peluang saja itu apa saja. Itu ya, contohnya 3. Yang kedua, berdasarkan informasi yang telah kamu peroleh, identifikasilah kesalahan-kesalahan wirausaha yang membuat peluang usahanya gagal. Itu untuk soal yang bersifat tertulis. Nanti pengumpulannya cukup kamu foto, kemudian kirim lewat Japri, lewat WA saya. Itu yang soal tertulis. Kemudian yang kedua ada soal praktek. Apa prakteknya ya? Tadi sudah saya singgung bahwa di musim pandemi COVID-19 ini, kira-kira peluang usaha yang pas kamu buat adalah misalkan membuat APD, alat pelindung diri. Salah satunya kira-kira masker saja ya. Nah,
Jadi kalian saya tugasi untuk membuat peluang usaha yang pas dengan kondisi saat sekarang ini, yaitu membuat masker. Satu anak saya suruh membuat minimal 2 saja, minimal ya. Sekaligus pengemasannya, karena pengemasan yang baik ini juga akan mempengaruhi sekali terhadap barang atau produk itu dijual. Kemudian nanti tugas itu kamu buat video, langkah-langkahnya mulai awal sampai produk jadi. Jadi paling tidak mulai dari pengukurannya kain, dari pengukurannya, dari proses pemotongannya, menjahitnya, sampai jadi. Kira-kira ini memakan waktu berapa? Atau kamu kumpulkan enaknya, ini tanggal, ya wes, ya sudah, saya beri waktu minimal itu adalah akhir Agustus. Jadi akhir Agustus sudah jadi. Kalau kurang jelas dari penyampaian hari ini bisa langsung japri saya. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.